Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Yang pokok kan dia ngomong tuanya orang Kristen 3. Sudah jelas Yesus itu tubuhnya manusia, rohnya roh Allah sendiri. Lalu dibilang 3 begitu. Ya kan? Kalau Tuhanmu ada berapa? Ya 1. Ya kan, Tuhanmu ada berapa? Tuhan saya Esa. Ya, yang Esa itu. Tapi yang Esa itu bukan satu tunggal til-til begitu, kayak itil, bukan ya. Oh, anjing lu, tuh kan? Anjing lu cuma bisa ngomong anjing lu. Ya, nggak lama lagi sisa ini cobalah saksikan. Ini sudah dari berapa tahun yang lalu, udah dari 5 tahun yang lalu ngomong nggak lama lagi, udah 5 tahun, cukup lama ya. Ya kan? Baru balik Indonesia bisa ngebacot. Jangan kan ngebacot, saya balik Indonesia, paspor saya aja nggak boleh pulang ke Indonesia kok. Paspor saya ada tulisannya nggak berlaku di Indonesia. Ya, ngajimu kurang ado, turumu kurang wengi, dadine stres. Kalau kamu kejauhan, kalau tidurnya kemalaman, justru kamu edan. Kalau orang tidur itu. Cuman kita balik lagi. Setelah Anda mengerti, saudara ya, penjelasan saya ini. Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin kalau Anda di Indonesia, Anda terang-terangan ngomong begini. Ya, seperti saya ngomong. Anda ditangkap polisi, saudara. Yang bisa cuma saya. Ya, nah makanya saya selalu mengingatkan, ya, Saifuddin, bertobatlah. Ya, karena Saifuddin itu bisa dipakai Tuhan, ya, kalau dia hidupnya beres. Jangan tidak percaya saya ya, Saifuddin. Jangan tidak percaya saya. Sebelum kamu habis-habisan semuanya, ya, bertobatlah. Tapi kalau kamu bertobat, Tuhan akan pakai kamu dengan luar biasa. Ya. Nah, tambahin dikit Pak Pol. Ya Pak Andi. Seperti tadi komennya sepatu bekas. Saya di sini dapat sepatu bekas melulu dari anak-anak. Bener, anak-anak gue nih, aduh, udah kerja, udah dapat duit, beli sepatu mahal-mahal, dipakai sekali 2 kali, dibuang. Kita dasar orang Indonesia kolot ya, saya yang make, jadi dapat sepatu bekas melulu. Anyway, itu sembahyang katanya. Kalau di USA gimana ya, sembahyang di trotoar itu gimana ya, saya nggak bisa bayangin ya. Atau masjidnya dipakai toa gitu, di USA gimana ya ceritanya. Saya nggak bisa bayangin. Cuman saya punya ide nih yang Indonesia masjid di Amerika sana pakai toanya boleh Pak? Nggak boleh, ngaco aja. Habis deh. Nggak boleh pakai toa. Iya kan? Apa namanya ini, Natal bersama ini di Indonesia nih, mbok yang ngadain Natal bersama itu, mbok yang gereja-gereja yang dipersekusi itu diundang semua jemaatnya, dikasih priority, diduduk di satu tempat gitu. Ini gereja persekusi. Jadi waktu presiden datang mereka bisa ditunjukin ini yang gerejanya ditolak atau gerejanya dibongkar atau yang nggak boleh ibadah. Jadi mereka bisa making a statement ya. And then bottom line ikut Islam ini ya. Kamu harus lihat buahnya. Kamu sehari sembahyang 5 kali, jidatnya hitam, terus buahnya ini apa? Kalau hidup kamu masih miskin, keluargamu masih banyak yang sakit-sakitan, kena santet kayak kena apa, terus kamu mesti mikir, am I doing the right thing? Aku ini udah bener belum ikut Islam? Kok hidup gua kok nggak maju-maju ya? Itu loh. Jadi semua itu harus dilihat buahnya. Lihat semua negara Islam, ada nggak buahnya? Hampir semua nggak ada. Contoh soal negara seperti negara Islam di Somalia, apa buahnya? Rakyatnya mati kelaparan. Saudi Arabia, pikir Saudi Arabia itu enak, yang susah juga banyak, ya kan? Jadi negara-negara yang nggak makan babi Pak Po. Makanya saya sarankan makan babi supaya kamu itu smart, pinter. Ya kan? Ini lagi suruh nabung,
harus ke tanah suci, yang nggak punya duit nabung-nabung seumur hidup ke tanah suci. Geblek ya. Yang kaya ya itu Saudi Arabia menerima duit. Ini kan. Jadi orang-orang ini harus sadar. Yang penting itu kita nggak argue mengenai teologi ya, kita nggak argue mengenai ajaran, itu urusan mereka. Kamu harus lihat buahnya, lihat buahnya, lihat negara tetangga kamu yang non Muslim. Mereka semua maju semua. Kamu kok nggak maju-maju? Itu kamu harus bertanya. Ya itu deh, itu aja deh Pak Po. Hmm. Buahnya nggak ada. Nah, ini pertanyaan bagi orang-orang Islam di Indonesia ya. Karena Anda lebih mementingkan memikirkan di akhirat kan. Sementara akhiratmu masih nggak jelas. Coba Anda mencoba damai di muka bumi ini. Coba wujudkan damai itu di muka bumi. Ya. Nanti akhiratmu jelas. Lawang kamu di muka bumi aja nggak mau mewujudkan damai kok. Anda mau menang sendiri kok. Bagaimana akhiratmu mau jelas, mau damai. Di dunia ini saja hatimu penuh kebencian kok. Ya, Islam. Hatimu di dunia saja penuh dengan kebencian. Bagaimana kamu mau dapat akhirat yang damai? Ya, gereja ditutupin. Ya kan, yang nggak ada gereja tutup, tapi nggak boleh ngelarang orang ibadah. Lagi Natal dibubarin. Ya, Itu katanya mereka kan bilang cinta Tuhan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mencintai sesama manusia yang kelihatan mata, yang bisa dipegang, bisa dilihat aja kagak bisa. How you gonna love your God yang tidak kelihatan? Gimana tuh? Masuk akalnya. Untuk yang kelihatan sesama manusia, sama saudara lu, sama tetangga lu aja kamu gak bisa akur. Gak bisa cinta. Gimana mau cinta Tuhan? Doesn't make sense. nggak make sense. Ya, nggak make sense. Sebab ya itu tadi, Tuhanmu mungkin menurutmu paling benar, Tuhannya satu orang Islam ini. Tapi yang satu itu. Nah terus mau apa? Ya tadi yang orang Syria itu ngomong saya nggak urusan dengan akhirat nanti, yang penting hari ini dunia bisa damai. Saya mikir begitu, ya. Oh, kamu salah kalau nggak mikirin akhirat. Emang kamu pernah ke akhirat? Lah wong Muhammad saja belum ketemu sama Allahnya kok. Lah goblok itu loh, orang beragamanya pakai otak. Ya, Anda kalau ngelihat komentar-komentar di YouTube saya itu goblok-goblok nih ya, saya tunjukkan di komentarnya goblok-goblok itu ya. Saya kadang-kadang kagak ngerti ya. Bentar ya. Akhirat itu hak prerogatif Tuhan. Kamu bisa ngatur Tuhan. Ya, kalau Tuhan ada. Makanya itu Tuhannya Kalau Tuhan yang mana? ada. Lah orang Islam aja belum pernah ketemu Tuhannya, belum pernah lihat Tuhannya, ya kan? Ini loh Pak. Ya pokoknya ya kalau Tuhannya ada. Kalau saya mikirnya simpel saja. Kalau saya sih nggak mikirin akhirat, mikirnya hari ini. Hari ini kita berpikir ada damai ya di hati kita, maka kita bisa berdamai dengan orang lain. Ini contoh nih ya, saya kasih logika Islam nih. Tapi kalau mempertuhankan yang sama. Nah, tadi kita lagi cabut, sekarang kamu cita 3 Tuhan. Nah, saya ikutin kamu 3 Tuhan nih, saya tunjukkan ke kamu nih. Saya tunjuk kamu ya. Saya tunjukkan ke kamu nih ya. Lihat nih ya, di layar Anda nih ya. Ini Muhammad nih. Ini Muhammad nih. Nah, di tangannya. Nah, Muhammad ini di dalamnya ini kan ada arwahnya kan. Nah, sekarang ini Bang Muhammad ada di Nabawi nih. Ya kan? Ini jenazahnya lah. Kalau saya bilang bangkit, entar penistaan lagi. Sekarang arwahnya Muhammad ada di mana? Gentayangan, ada di alam barzah. Ya, ini satu, ini satu. Apakah Muhammad ada 2? Muhammad ada 1 apa 2? Satu lah. No, jenazahnya ada di Nabawi, arwahnya di alam barzah. 1 tambah 1 sama dengan 2 loh. Bagaimana kamu bilang, kamu belajar sekolah di mana 1 tambah 1 itu 2 loh. Itu ya, lihat di komentarnya nih. Logika ngawur, arwah dan jasad kan memang beda pekok.
Nah itu ya. Yang pekok kan dia ngomong tuanya orang Kristen 3. Sudah jelas Yesus itu tubuhnya manusia, rohnya roh Allah sendiri. Lalu dibilang 3 begitu. Ya kan? Kalau Tuhanmu ada berapa? Ya 1. Ya kan, Tuhanmu ada berapa? Tuhan saya Esa. Ya, yang Esa itu. Tapi yang Esa itu bukan satu tunggal til-til begitu, kayak itil, bukan ya. Oh, anjing lu, gitu kan? Anjing lu cuma bisa ngomong anjing lu. Ya, nggak lama lagi sisa ini cobalah saksikan. Ini sudah dari berapa tahun yang lalu, udah dari 5 tahun yang lalu ngomong nggak lama lagi, udah 5 tahun, cukup lama ya. Ya kan? Baru balik Indonesia bisa ngebacot. Jangan kan ngebacot, saya balik Indonesia, paspor saya aja nggak boleh pulang ke Indonesia kok. Paspor saya ada tulisannya nggak berlaku di Indonesia. Ya, ngajimu kurang ado, turumu kurang wengi, dadine stres. Kalau kamu kejauhan, kalau tidurnya kemalaman, justru kamu edan. Kalau orang tidur itu. Kalau gitu si Poni beranggapan dirinya 2. Ya, nah itu sama saja. Kalau kamu ngomong Tuhannya orang Kristen 3. Kan begitu kan? Ya. Iya, contoh nih suami kamu nih. Suami kamu, nah, kalau yang perempuan ya, kawin anak tetangga usia 9 tahun. Suami kamu lalu perkosa babu kamu di rumah. Lalu suami kamu kawinin mantunya sendiri. Kawinin istri dari anakmu. Ya, ini mulia yang begini nih. Kan tolol kan? Ya kan? Nah itulah produk dari penutupan gereja yang nggak menghambat gereja supaya kenapa? Karena Anda sedang diajari untuk pintar sama gereja, Anda takut, ya kan? Lo kan orangnya sendiri, kok ini umat Islam sendiri masa orang nggak mau pintar? Iya, orang kalau sudah lama goblok, diajarin pintar dia marah. Percaya nggak? Coba kamu ajarin ya, kamu punya orang tua nih, kalian punya ayah atau punya tetangga atau punya saudara, udah lama ditipu sama orang. Goblok kamu ditipu. Marah nggak dia sama kamu? Marah dia sama kamu. Pertama dia marah. Kamu ini loh, fitnah orang itu, fitnah ini orang baik. Iya, tapi kamu ditipu, ditunjukkan. Walaupun dia tahu dia ditipu, dia marah sama kamu. Kenapa? Kamu kudu ngasih tahu kalau dia lagi ditipu. Percaya enggak? Anda kepikir nggak itu? Ya, makanya menasihatin orang pun hati-hati, saudara ya. Anda sudah lama ditipu sama temanmu, lalu ada orang ngasih tahu kamu, kalau kamu sedang ditipu, oh kamu tersinggung, saudara. Tersinggung pasti marah, saudara ya. Baru setelah Anda bukti-buktinya jelas, Anda akan marah sekali sama yang nipu itu. Tapi pertama kali Anda kasih tahu, oh jangan fitnah, oh pasti Anda kan nolak dulu, ya. Karena Anda sudah kelamaan itu, apalagi Anda ditipu dari lahir ceprot sampai Anda udah usia 50 tahun. Terus lalu ada orang mau ngajar yang benar. Anda pun nggak mau Anda diem udah lanjut ditipu, kita sama-sama ditipu. Lalu ada orang mau ngajarin Anda pintar. Oh nggak boleh, biar aja kita sama-sama bodoh. Itu pada kenyataannya loh manusia begitu. Percaya saya. Pada kenyataannya itulah manusia. Ya. Senang. Jangan ngomong enggak, Islam. Kalau saya, ya, karena saya dari kecil dibiasain untuk kritis. Sehingga kalau ada orang ngasih tahu saya cepetan diem, saudara. Tetapi pada umumnya manusia di Indonesia, kalau sudah ditipu, lalu dia dikasih tahu yang benar, marah dia, saudara. Ya, begitu ya. Ini terakhir ya. Ini karena kita hari ini cuma pemanasan aja, kita sudah lama off ya. Besok saya usahakan saya bisa tetap live ya. Besok tapi Pak Topi nggak bisa karena Pak Topi ini lagi liburan Natal ya dengan keluarganya. Nah ini nih, manusia itu dari jasad dan roh, jadi tetap dihitung satu orang lah. Nah ya sama saja, Tuhan Yesus rohnya adalah Allah sendiri, ya. Apakah terus Tuhan Yesus itu ada lebih dari satu? Enggak kan? Apakah Tuhannya orang Kristen itu lebih dari satu? Enggak, itulah yang namanya Esa. Ada Roh Kudus yang berasal dari Roh Allah sendiri, dari Bapa sendiri, dan itu ada di dalam Yesus. Makanya
sebagian orang bilang itu Trinitas. Sebagian ya, tidak semuanya ya. Tetapi yang jelas, ya ada kenyataannya, ada yang jasmani dan ada yang rohani. Terus apa itu mau bilang lebih dari satu, Tuhannya orang Kristen banyak. Nah itu kan sama seperti Muhammad tadi kan. Jasmani dan rohani, iya Yesus kan yang jasmani. Allah Bapa kan yang rohani kan. Ya, otaknya tuh lalit, biasa blunder, menjual fitnah busuk. Enggak fitnah kok, memang Muhammad ada dua tadi kan, ada jasmaninya, ada arwahnya kan. Nah, coba Tuhan Yesus ya. Yesus kan tubuhnya, Yesus ini kan. Tubuhnya kan jasmani. Lalu rohnya adalah sang Bapa sendiri, ya kan? Lalu jiwanya, ingat, Roh Kudus itu yang mengingatkan. Roh Kudus itu yang mengingatkan, mengajar, menasihati, menghibur, mengingatkan. Ini kan semua di mana? Jiwa kan? Di tubuh, kebalik ya, tubuh, jiwa, ya, jiwa dan roh, ya kan? Itulah yang menjadi satu sosok Yesus itu. Jadi apakah Yesus ada tiga? Kan satu kan? Yesus inilah yang disebut dengan Allahnya orang Kristen. Ya apakah Allahnya tiga? Kan enggak, kan satu kan? Mana ngerti orang Islam beginian? Kagak ngerti. Kagak bisa ngerti, ya. Sulit untuk bisa. Kenapa? Karena sudah terlanjur bodoh. Pokoknya apapun salah. Nah, itu tadi orang Islam ya, apapun. Ya, kalau kamu ibadah Natal, emang orang Islam rugi? Enggak kan? Enggak rugi. Siapa yang dirugikan kalau orang Kristen ibadah Natal? Kalau kalian bikin masjid, rumah-rumah di sekeliling masjid, rugi, harganya langsung jatuh. Tapi kalau orang Kristen bikin gereja, rumah sekitarnya jadi murah nggak? Jadi mahal, saudara. Percaya nggak? Tanah di sekitar gereja itu jadi mahal. Karena tanah gereja bikinnya kan di tempat yang jauh, ya kan? Lalu mulai di situ bikin perumahan. Lalu mulai di situ bikin sekolah. Selalu. Ya kan? Kalau Anda bikin masjid, ya, bikin masjid, maka rumah-rumah sekeliling masjid itu langsung jatuh harganya. Ya. Pasti jatuh. Kalau Anda bikin gereja, ya, rumah-rumah sekelilingnya pasti harganya jadi mahal, tanahnya jadi mahal, gerejanya menentit jauh. Lalu mulai ada orang bikin rumah dekat gereja, lalu ada sekolah nyampingnya gereja di situ, lalu mulai ada orang jualan di situ, lalu mulai jadi pasar dekat situ, lalu orang bikin ruko-ruko di situ, ya kan? Pasti jadi mahal tanahnya, ya kan? Gereja itu bikin untung, ya. Oke, kita nggak akan perpanjang lagi karena ini masih dalam suasana Natal maksimum. Ya, Pak Andi USA, silakan mungkin mau menambahkan atau ada yang mau menambahkan, tapi kita mau buru cepat ya supaya ini masih suasana Natal. Lagi Ya, Zoom silakan itu Pak enggak, Andi. Bang. Lagi Zoom, sorry. Oh, lagi nge-zoom ya. Oke deh, kita akan tutup. Sedikit Ya.